Halo para pendidik hebat, pernah nggak sih merasa kelas bahasa Arab kita itu, ya gitu-gitu aja, cuma sebatas hafalan? Tenang, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah kerangka kerja yang super praktis. Tujuannya, buat mengubah kelas Anda jadi arena inovasi yang beneran nyata dan berdampak. Yuk, langsung kita mulai. Nah ini dia nih pertanyaan besarnya. Ayo ngaku, kita semua pasti pernah kan ngalamin momen di mana siswa kita tuh cuma fokus menghafal kosakata, betul? Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ubah ini semua? Gimana kita bisa menantang mereka buat pakai bahasa Arab bukan cuma sebagai hafalan, tapi sebagai alat buat mecahin masalah di dunia nyata? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal jalan dari dunia hafalan ke dunia pemecahan masalah. Kita akan jawab 3 pertanyaan kunci. Dan di ujungnya, kita akan lihat gimana caranya bikin pembelajaran yang wow, beneran berdampak. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja ini kita lagi meletakkan fondasinya ya. Ini soal pergeseran mindset yang besar banget loh. Dari yang tadinya aktivitasnya cuma melatih ingatan, sekarang kita geser ke aktivitas yang beneran mengasah nalar dan kreativitas siswa kita pas belajar bahasa Arab. Dan ini dia nih senjata rahasia kita. Namanya pohon keputusan dan rubrik inovasi dunia nyata. Gini, ini tuh bukan cuma teori yang ribet ya. Sama sekali bukan. Ini adalah alat praktis yang bisa langsung Anda pakai. Ya, sebuah rubrik dan semacam pohon keputusan gitu, buat ngerancang pelajaran yang jauh lebih menantang dan relevan buat siswa. Bahkan, bisa dicoba mulai besok. Oke, siap. Kita masuk ke pertanyaan pertama di pohon keputusan kita. Anggap aja ini filter paling dasar ya. Filter inilah yang akan memisahkan mana yang cuma latihan rutin biasa dan mana yang beneran tugas pemecahan masalah yang otentik. Maksudnya apa sih? Gini deh, sederhananya gini. Apakah siswa kita cuma ngikutin prosedur yang udah kita ajarin, langkah demi langkah, atau mereka justru harus bener-bener mikir, putar otak, buat nemuin solusi yang jawabannya belum ada di depan mata mereka? Nah, disinilah pohon kita mulai bercabang. Kalau jawabannya tidak, artinya siswa ya cuma ngikutin prosedur aja, aktivitas itu kita kasih label kode 1. Tapi kalau jawabannya iya, wah selamat, Anda sudah berhasil melewati gerbang pertama. Yuk kita lanjut ke level selanjutnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Skenario kode 1 itu yang sering banget kita lihat, menerjemahkan teks, jawab soal latihan, ngisi titik-titik. Kelihatan kan polanya? Sangat mekanis. Nah, beda sama skenario yang menuju kode 2. Di sini, siswa itu ditantang buat mencari jawaban. Disinilah perannya berubah total. Bahasa Arab bukan lagi sekedar objek hafalan, tapi jadi alat untuk berpikir kritis. Oke, keren. Jadi aktivitas kita sekarang sudah masuk kategori pemecahan masalah. Tapi belum selesai. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah masalah yang kita kasih itu nyata? Apakah itu relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa kita? Nah, pertanyaan ini benar-benar nantang kita buat keluar dari zona nyaman, keluar dari gelembung buku teks. Coba kita pikirin, masalah yang diangkat ini nyambung nggak sih sama kehidupan siswa di luar sekolah? Apakah ini menyangkut isu yang mereka peduliin, misalnya soal kesehatan, soal profesi masa depan mereka, atau bahkan hobi mereka? Ini dia, percabangan kedua kita. Kalau masalahnya itu cuma ada di buku teks, ya itu kita sebut kode 2. Udah bagus sih, udah lebih baik dari kode 1, tapi kita masih ada di dalam gelembung kelas. Nah, tapi kalau jawabannya iya, itu artinya kita berhasil pecahin gelembung itu. Kita masuk ke level pembelajaran yang otentik dan nyata. Coba deh, bayangin bedanya. Di skenario kode 2, masalahnya mungkin cuma soal karakter fiktif di buku cerita. Tapi di skenario menuju kode 3, siswa kita pakai bahasa Arab buat bahas isu yang beneran ada dan penting buat mereka. Misalnya, soal kebiasaan hidup sehat di kalangan remaja. Tiba-tiba, pelajarannya jadi terasa personal banget kan? Jadi jauh lebih bermakna. Oke, kita sekarang sampai di pertanyaan ketiga. Ini puncaknya pohon keputusan kita. Disinilah perbedaannya jadi jelas banget. Beda antara sekedar punya ide bagus dengan benar-benar menciptakan sebuah aksi yang nyata, yang transformatif. Istilah inovasi di sini punya arti yang sangat spesifik ya. Maksudnya gini, apakah siswa kita dituntut untuk menerapkan ide mereka di dunia nyata? Atau apakah mereka harus mengkomunikasikan solusi mereka ke audiens yang nyata, di luar teman sekelasnya, misalnya ke seluruh warga sekolah, atau bahkan ke komunitas di luar? Dan inilah langkah terakhir yang jadi penentu segalanya. Kalau solusi dari siswa kita cuma berhenti di presentasi dalam kelas, itu kita sebut kode 3.
Tapi, kalau mereka ditantang buat melakukan sesuatu dengan ide itu di dunia nyata, misalnya nih, bikin kampanye beneran, maka kita sudah sampai di level tertinggi, kode 4. Kebayangkan betapa powerfulnya perbedaan ini? Di kode 3, ide hebat mereka ya cuma berhenti di dalam kelas. Tapi di kode 4, ide itu keluar dari kelas, punya audiens nyata, dan yang paling penting punya potensi buat menciptakan dampak beneran. Di sini, siswa kita bukan lagi cuma belajar bahasa Arab, mereka menggunakan bahasa Arab untuk membuat sebuah perubahan. Jadi, yuk kita rangkum sebentar keempat tingkatan ini. Kerangka kerja ini tuh bener-bener ngasih kita peta jalan yang super jelas untuk terus meningkatkan level pembelajaran di kelas kita. Lihat tabel ini ringkasan singkatnya. Kita mulai dari kode 1, yang sifatnya sangat mekanis, kayak robot. Terus kita naik level ke kode 2, udah ada masalah tapi masih akademis. Lanjut lagi ke kode 3, masalahnya udah relevan sama dunia nyata. Sampai akhirnya, puncaknya di kode 4, di mana siswa kita bertransformasi jadi inovator sosial dengan bahasa Arab sebagai senjatanya. Dan pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Goalnya bukan cuma biar siswa kita jago bahasa Arab, bukan. Tapi agar mereka bisa menggunakan bahasa itu untuk hal-hal yang bermakna, yang nyambung dengan dunia mereka, dan yang bisa memberikan dampak positif buat orang-orang di sekitar mereka. Jadi ini dia tantangan sekaligus pertanyaan penutup dari saya untuk Anda. Setelah melihat kerangka kerja ini, coba deh direnungkan, kira-kira masalah dunia nyata apa ya yang bisa dipecahkan oleh siswa Anda pakai bahasa Arab minggu depan? Peluang inovasi apa yang bisa Anda ciptakan untuk mereka? Yuk, saatnya kita ubah kelas kita jadi laboratorium ide-ide cemerlang.